Hai, Assalamualaikum, konnichiwa, annyeonghaseyo Sobat Migran. Ketemu lagi di episode baru BLKPMI Talks. Sobat Migran, saya baru saja sampai di kantornya BLKPMI. Karena banyak Sobat Migran yang masih pengen tahu nih tentang BLKPMI. Nah, hari ini saya main ke kantornya BLKPMI. Saya mau tanyain nih beberapa hal yang sering Sobat Migran tanyakan. Nah, Sobat Migran semua, jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe nanti video-video dari BLKPMI, karena setiap hari Jumat kita akan share video-video baru, kita akan upload video-video baru yang pastinya akan berguna dan juga bermanfaat bagi Sobat Migran semua. Sekarang kita turun, terus kita tanya-tanya yuk sama BLKPMI, oke? Sobat Migran, ternyata teman-teman di BLKPMI setiap hari Jumat melaksanakan olahraga agar tetap sehat dan menjaga imun tubuh mereka di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Kita patut contoh ya Sobat Migran semua. Kita sekarang kemana Pak? Oh ya, silakan. Ada Oke Sobat Migran, sekarang saya sudah sama Bapak Kepala Balai BLKPMI. Saya diajak ke taman belakang dari BLKPMI. Taman belakang ya Pak, benar Pak? taman belakang. Taman belakang BLKPMI, suasananya sejuk dan asri sekali Sobat Migran. Terus saya juga disuguhin rebusan-rebusan dan kopi, sehat banget. Oke Sobat Migran, sekarang sambil berjemur kita akan ngobrol sama Bapak Kabalai BLKPMI. Nah Pak, jadi Sobat Migran itu ada yang bertanya Pak, sebenarnya BLKPMI itu tugas pokok dan fungsinya itu apa sih Pak? Terima kasih Mbak Ira. Ini izin ya? Ya. Dicopot. Iya Pak, saya sudah duluan. BLKPMI mempunyai tugas atau tusi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Mempunyai dua tugas pokok. Satu, penyelenggaraan pelatihan. Yang kedua, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran. Jadi ada dua tugas pokok ya Pak ya. Nah kemudian juga ada yang bertanya nih Pak, jadi sebenarnya BLKPMI itu di bawah Disnaker atau terpisah dari Disnaker provinsi, atau BLKPMI sendiri aja gitu, beda dengan Disnaker gitu, itu gimana Pak? BLKPMI yaitu di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, atau merupakan unit pelaksanaan teknis daerah, itu BLKPMI. Ya, nah ternyata BLKPMI itu di bawah Disnaker Trans Sobat Migran. Jadi BLKPMI itu tidak terpisah dari Disnaker Trans gitu. Jadi BLKPMI itu adalah unit pelaksana teknisnya gitu. Sudah tahu ya sekarang Sobat Migran. Nah kemudian seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabalai, ada kata-kata CPMI. Nah apalagi itu CPMI, Sobat Migran tahu nggak? Nah Pak Kabalai, CPMI itu apa Pak? CPMI yaitu calon pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di luar negeri. Oke. Oh, jadi keluar dari Indonesia. Bekerjanya jauh ya Pak, Iya. ke luar negeri. Oke. Kemudian untuk menjadi seorang CPMI tadi itu Pak, persyaratannya apa saja Pak? Ya. Persyaratannya satu, mempunyai keahlian, punya keahlian dasar. Karena di sini juga ada pelatihan-pelatihan yang lebih pokok terkait dengan CPMI tersebut. Jadi harus punya kemampuan juga dia Pak ya. Iya. Jadi tidak asal cuman punya niat hanya ingin bekerja ke luar negeri ya Iya. Pak. Oke. Jadi tapi Sobat Migran, sebelum saya tanya-tanya lagi, karena di sini saya disuguhin rebusan dan juga kopinya wangi sekali, bikin gagal fokus. Saya boleh minum nggak Pak? Iya, silakan. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Sobat Migran, kemudian tadi seperti yang
disebutkan oleh Bapak Kabalai. Nah, tadi tuh jadi di BLKPMI ini ada pelatihan. Nah, kira-kira kalau untuk yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menjadi CPMI Pak, itu tuh kira-kira pelatihan apa yang diselenggarakan oleh BLKPMI Pak? Ya. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BLKPMI yaitu ada beberapa jabatan sesuai dengan negara penempatan. Seperti negara penempatan Singapura itu memerlukan jabatan baby sister. Oh, jabatan baby sister. Ya. Okay. Kedua, caregiver itu negara penempatan Jepang, Hong Kong dan Singapura. Oke, ada 3 negara. Terus caregiver itu ada Taiwan dan manufaktur ini yang paling dominan, paling banyak setiap tahun dikirim itu ke Jepang, dan Korea Selatan. Durasi pelatihan masing-masing jabatan itu berbeda. Ada yang 1 bulan sampai 6 bulan sesuai dengan negara penempatannya. Contoh kalau Singapura kan udah itu bahasa Inggris udah umum Inggris. gitu. Ya, Jadi ya. itu durasi waktunya singkat. Itu 1 bulan kurang lebih. Karena di samping pelatihan bahasa kita juga memberikan materi tambahan. Oh iya, apa saja Ya, Pak? seperti wawasan kebangsaan. Oke. Kedua ada bela negara. Yang ketiga hukum yang ada di negara penempatan. Oh, iya. Yang ketiga pengelolaan keuangan. Nanti sesudah dia menghasilkan uang atau gajinya, bagaimana dia mengelola keuangannya. Jadi jangan sampai pulang dari negara penempatan atau luar negeri, pulang ke Indonesia tidak bawa apa-apa. Iya. Atau mungkin pas pulang bawa uang banyak, pas 2 bulan 3 bulan uangnya habis, balik lagi ya Pak. Itu. Jadi sebelumnya kita harus merencanakan dulu bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana kita melatih perencanaan pengelolaan keuangan. Apakah dia nanti akan sesudah pulang dari luar negeri itu memerlukan pelatihan kewirausahaan, kita arahkan pelatihan kewirausahaan, atau kepada keahlian yang ada dimiliki, maka kita arahkan kepada perusahaan. Karena kami juga mempunyai BLK di luar BLKPMI. Oh, tapi tetap di bawah Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Iya. Oke, ternyata ada BLK lain juga Sobat Migran. Nah, kemudian itu tadi materi-materinya sebenarnya lengkap sekali ya Pak. Berarti sesuai sama yang bilang oleh Bapak Kabalai sebelumnya, Sobat Migran, ternyata kita sebelum bekerja ke luar negeri itu, sebelum menjadi PMI, ketika sudah bekerja di luar negeri ya Pak, sebelumnya itu ternyata dibekali dulu dengan berbagai ilmu pengetahuan gitu, sehingga kita benar-benar memiliki kemampuan dan kompeten untuk jabatan tersebut ya Pak ya. Jadi tidak asal sekedar niat ingin bekerja ke luar negeri saja, tapi memang harus benar-benar banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian jika jika seperti tadi Pak, berarti titik beratnya di BLKPMI itu pelatihannya adalah bahasa ya Pak ya? Bahasa. Hampir 80% bahasa. Iya. Karena durasi juga kan kalau pelatihan bahasa itu lama ya Pak. Apalagi bahasa Jepang, bahasa Korea ya Pak. Kalau Korea yang latih opa-opa Korea nggak Pak? Ada. Saya mau ikut. Iya. Jepang juga nanti mendatangkan dari Jepang. Karena yang mengetes untuk dia memberangkatkan keluarga kan ada orang Jepangnya ada nggak sih? Jadi langsung sama orang Jepangnya ya Pak? Oke, tesnya jadi bukan lokal. pelatihan di BLKPMI itu 100% pergi. Karena sebelum dia berangkat sudah disiapkan kontrak kerjanya, paspornya, visanya, kita memfasilitasi untuk dokumen-dokumen tersebut. Oke. Jadi ternyata bukan sekedar pelatihan Sobat Migran, tapi sudah difasilitasi mungkin dengan bekerjasama dengan beberapa stakeholder ya Pak ya. Sudah difasilitasi untuk penempatannya di negara tujuan itu. Mungkin pasti setelah melalui beberapa tahap seleksi ya Pak ya. Jadi Sobat Migran mungkin untuk menjadi peserta pelatihan di BLKPMI itu mungkin udah satu langkah Sobat Migran untuk bisa bekerja ke luar negeri dan menjadi seorang yang kompeten untuk bekerja ke luar negeri gitu. Jadi pasti Sobat Migran jadi penasaran Pak, terus gimana gitu kalau misalnya kita mau menjadi peserta pelatihan di BLKPMI itu harus bagaimana Pak? Ya. Karena minat pekerja di luar negeri itu terlalu banyak, jadi kami menampung
bagaimana si calon CPMI itu sesuai dengan minatnya ke negara mana. Kita sudah disediakan aplikasinya. Jadi kalau yang berminat ke luar negeri maka link lah ke Disnaker Tenaga Provinsi Jawa Barat atau ke BLKPMI melalui aplikasi, apakah melalui Bitly atau kepada web dinas maupun web BLKPMI. Oke, siap, baik. Ternyata Sobat Migran mungkin bisa cek juga sosial medianya BLKPMI, nanti pasti akan ada updatean info ya Pak ya. Tapi Pak, terkait dengan pandemi ini Pak, di tengah situasi pandemi ini, apakah pelatihan tetap berjalan Pak? Ya, karena situasinya tidak memungkinkan dan anggaran juga kena pemotongan untuk penanganan COVID-19. Jadi untuk tahun 2020 ini sementara waktu dihentikan dulu untuk pelatihan, untuk pelatihan CPMI. Tetapi untuk purna karena sesuai dengan pemulangan PMI dari luar negeri terdampak dari COVID-19, kita sudah mengantisipasi kepada pelatihan-pelatihan untuk pemulihan ekonomi, seperti pelatihan kemarin kerjasama dengan BLK Lembang, pelatihan cooking. Iya, cooking. Dan ada pelatihan purna kuliner untuk pengolahan. Dan sekarang juga akan dilaksanakan pelatihan secara gratis tentang bahasa Inggris. Nah, ini rencana itu. Bahasa Inggris. Ada pelatihan bahasa Inggris ya Pak. Itu untuk menjaring warga masyarakat umum baik kepada luar negeri maupun kepada dia untuk menguasai bahasa yang akan digunakan di dunia kerja di dalam negeri itu bisa. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin akan ada pelatihan online nggak Pak, pelatihannya Pak? Online ya Pak ya. Oke, online. Mungkin karena tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung ya Pak. Akan ada pelatihan online bahasa Inggris ya Pak, dan itu pesertanya umum Pak. Umum. Itu pesertanya umum. Bahasa umum tapi dibatasi dengan usia. Dibatasi dengan karena usia. Nanti usia produktif itu untuk menjaga kaitan dengan nanti seandainya dia berminat ke luar negeri bisa udah siap untuk sesuai dengan persyaratan umur itu. Nah mungkin juga gini Pak, karena ternyata sebegitunya gitu pelatihan di BLKPMI ini, kira-kira biayanya berapa ya Pak untuk ikut pelatihan di BLKPMI? Kalau pelatihan di BLKPMI itu non rupiah, gratis. Wah, gratis 100%. Ternyata gratis 100% Pak? Iya, 100%. Wah, kalau ada yang minta biaya Pak dari BLKPMI? Justru ada, nanti ada uang transport nanti. Peserta dapat uang transport? Transport. Tetapi sekarang ini kalau lagi pandemi ini, karena pelatihannya online, jadi di rumah tidak menggunakan biaya, jadi gratis. tidak ada biaya dan tidak dikasih transport. Tapi berarti kalau misalnya dalam situasi normal Pak, mereka tidak bayar, berarti kita yang ingin ikut pelatihan di BLKPMI tidak mengeluarkan biaya apapun, justru malah kita difasilitasi dengan diberikan materi yang berguna, kemudian juga kita difasilitasi uang saku ya Pak ya, dan apa kita diinapkan apa gimana Pak? Diinapkan. Diinapkan. Ya, karena kalau tidak diinapkan kita tidak bertanggung jawab tentang keselamatannya. Jadi kita melatih kepada kedisiplinannya. Kedua, nanti bagaimana ketepatan waktu untuk mengikuti pelatihan, bagaimana tata keramanya. Jadi setiap hari, tiap gerak dia dinilai. Karena apalagi negara Jepang harus disiplin, harus bagaimana harus menghormati atasannya atau kebersasamanya bagaimana. Jadi harus ada sosial budaya jadi ini diajarkan. Jadi tidak aja di kelas tapi di luar juga dinilai nanti. Berarti udah ini ya, pelatihan di BLKPMI ini ternyata Sobat Migran itu 100% gratis, tapi tentunya Sobat Migran yang akan menjadi peserta pelatihan di sini harus melewati serangkaian tes dulu sampai Sobat Migran benar-benar oleh tim rekrut dan seleksi mungkin ya Pak ya dinilai layak untuk menjadi
peserta pelatihan di sini gitu. Nah, dalam waktu dekat juga ternyata BLKPMI akan melaksanakan pelatihan online bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman sobat migran semua bisa cek sosial medianya BLKPMI dan bisa mendaftar jika teman-teman merasa sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan sebagai peserta pelatihan. Teman-teman mungkin bisa langsung mendaftar di link yang tersedia. Mungkin bisa kita sama-sama nanti cek sobat migran di media sosialnya BLKPMI, ada Facebook, Instagram seperti itu ya Pak ya, kurang lebih lengkap ya Pak ya. Oke, sip, nanti akan kita cek. Sobat migran, jika sobat migran masih ada yang ingin ditanyakan nanti ke Bapak Kabalai, boleh nanti sobat migran tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti jika ada kesempatan, jika Bapak Kabalai memiliki waktu santai lagi, waktu luang lagi seperti sekarang setelah olahraga, nanti kita akan kembali bertanya kepada Bapak Kabalai. Nah, paling sekian dulu Pak untuk hari ini. Saya mungkin dan Bapak sobat migran akan ngopi dan makan rebus-rebusan ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa sobat migran untuk subscribe channel BLKPMI dan jangan lupa di like juga di share video-video kami, karena setiap hari Jumat akan ada video-video baru di channel BLKPMI yang akan memberikan informasi-informasi yang informatif dan juga bermanfaat bagi sobat migran. Saya Ira dan bersama Bapak Kabalai juga seluruh tim BLKPMI, sampai jumpa di episode selanjutnya. Migran juara!